Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bagian kedua tentang syahwat dan himmah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwat yang tersamar, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Maksudnya, dalam pasal ini Ibnu At-Ta'ilah menggunakan beberapa istilah baku dalam khasanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa yang sudah Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia mengurusi dunia sebab akibat. Syahwah atau syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, kalau hawa nafsu atau disingkat nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurung tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu,
namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri di dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seseorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahawa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahawa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah iaitu bekerja. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi. Sebab kewajiban seseorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahawa Allah menempatkan dirimu dalam golongan-golongan yang harus berusaha atau kasab, apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak terhadap milik orang lain. Dan tanda bahawa Allah menundukkan dirimu mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada guruku, Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahawa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seseorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, 'Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu.' Aku menjawab, 'Bukan itu yang kamu harus lakukan. Tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu.' Wallahu a'lam bishawab."